Yuli, pantun kamu asik sekali. Emang ya kalau apoteker itu pantun pun tentang obat-obatan ya. Oke, selamat malam lady semua. Perkenalkan ya, saya Weni, partnernya Yuliana. Yuli dan saya akan mengajak sister semua untuk kita asah otak. Game kita apa Yul malam ini? Judulnya? Kita judulnya Si Bungsu Menjadi Si Sulung. Wah, apa ya itu, Wen? Apa ya itu? Artinya ya. Wah, aku jadi penasaran. Enggak, Ding. Karena aku udah tahu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mau kasih tahu dulu peraturan permainannya ya, sister ya. Jadi kita nanti permainannya dimulai semuanya speakernya dibuka ya, di unmute semua speakernya. Semuanya boleh ikut bermain. Dan waktu menjawab dikasih kesempatan cuma 3 detik ya, karena kita banyak, ada 51 orang di sini. Waktunya jadi 3 detik saja. Nah, dimulai dari kita unmute speaker kita, kemudian saya akan menunjuk satu sister yang akan menjawab nama tokoh Alkitab. Boleh protagonis atau antagonis, terserah. Yang penting nama orang di Alkitab ya. Nah, setelah menjawab sister yang saya tunjuk, itu kemudian menunjuk sister yang lain, dimulai dari akhir huruf. Huruf terakhir itu akan menjadi huruf pertama yang akan dijawab. Ya, saya kasih contoh ya. Ini bukan nama tokoh ya. Saya kasih contoh nama makanan. Gulai, Yuliana. Iga bakar. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti nama tokoh Alkitab, dan tolong sister dipersiapkan nama sister lain yang akan ditunjuk. Nah, di sini kan ada dari kota-kota, ada yang belum kenal ya. Silahkan diincar sister siapa yang nanti akan ditunjuk. Kalau bisa lebih dari satu sisternya ya, supaya nanti kalau misalkan sister yang kita tunjuk nggak bisa menjawab, kita akan tunjuk sister yang lain ya. Jadi mulai sekarang boleh tuh diincar siapa sih nanti yang akan kita tunjuk. Oke. Nah, jawaban juga tidak boleh sama. Nah, nanti kalau ada yang didiskualifikasi, nggak boleh ikut main lagi yang menjawab sama dan yang melebihi 3 detik. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang sudah mengerti sister, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum kita mulai mungkin boleh di-unmute. Ya, boleh di-unmute semua sister. Boleh di-unmute semua. Sudah siap semua? Sudah siap? Boleh aktifkan jempolnya yang sudah siap. Jempolnya digoyang. Oke. Jangan lupa ya dipersiapkan nama sister siapa yang akan ditunjuk. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, ya, saya akan tunjuk. Wah, suap dulu itu. Jangan deg-degan dulu ya. Saya akan tunjuk sister. Nanti yang jawab ya. Pertama, nama tokoh. Nama tokoh yang akan saya kasih adalah Naomi, Sister Nita Purba dari Surabaya. Oh iya. 1, Naomi, 2, 3, habis. Oke, jadi Naomi, Jessica. Ishak. Lanjut. Ishak. Lanjut ke Hana, Yobi. Kaleb. Lanjut. Kaleb. Lanjut, tunjuk sister yang lain. Si Catherine. Oh, bos. Kalian pakai D ya?
Iya, iya pakai B. Bener. Ya, Iya, B. betul. B ya? Hah? B apa P sih? B. 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 B ya. Oh, Ayo, Kat. Ya, lewat. Lanjut. aduh nggak tahu. Ayo, Jessica. Siapa tadi? Catherine. Catherine. Apa? Boas. Catherine, tunjuk yang Boas. lain. Tadi aku jawab. Oh, tunjuk. Tadi udah jawab Boas. Vivian. Saya ya. Iya. Boas ya terakhir ya. Simeon. Lanjut. Siapa sih? Lanjut ya. Oke. Aku pilih Xialing. Nikodemus. Kak Dodo. Seorang imam. Nama sih Nama Nama Nikodemus. tokoh kitab. didiskualifikasi ya langsung. Si Aling. Iya. Aku ya Nikodemus. Fanny. Aku ya. 1, 2, 3. Terus kali ya. Tetot. Kayak si Aling lagi sih. Nikodemus Dina Semarang. Tetot. Tetot. Habiskan si Aling. Nikodemus Marcelina Bandung. Saya belum ngikutin ini ya dari Oke, tadi oke. baru masuk, sorry. Oke, siapa tadi sih ya? Nikodemus Wilda Surabaya. Sarah, Oke. apa ini ya? Sis Ana Semarang. Sorry. Sis Ana tadi udah jawab ya. Belum. Maksudnya yang sudah lebih dari didiskualifikasi. Tadi kan Sis Ana udah jawab tapi salah ya kan? Sorry, saya belum jawab. Ana belum. Hana belum. tadi. Ya, oke, sorry ya. Hagar. Iya. Next. Sis Vivian. Iya, Aku udah lagi. tadi. Gimana Juli? Dihabiskan dulu nanti. Tunjuk Vivian kan tadi kita sudah yang masih jawab. belum jawab. It's okay dah. Jadi itu jawabannya Aku apa ya? jawab. Hagar tadi jawab. Hagar. Terakhir R. Oh. 1. Rika. Lanjut. Siapa? Sri Semarang. Hai Sri. Maaf tadi. Ya. Ya, udah lewat. Lanjut. Tetot. Lanjut lagi. Ayo. Ayo. Aku pilih ya. Ya. Iya, bisa. Terakhir kita ya. Pilih Yanti Surabaya. Rika terakhir tadi ya. Ya. Ayub. Kak Ita. Terakhir apa ya? Soalnya ini wifi ku lagi nggak bagus. Terakhir apa ya? B. Ayub, Kak. Ayub. B. Hah? Ayub. B. Ayub. B. Apa? Ayub. Ayub. Terakhirnya B. Hah? Aduh, jelek banget sinyalku soalnya. Chat aja. Terakhir apa? Terakhir B. apa? Ayub. Apa? Terakhir apa?
Ayub Kak, boleh nggak Kakak didiskualifikasi ya udah lebih dari Barnabas. Barnabas. Oh, lanjut. Lanjut. Barnabas. Ya, lanjut Kak. Lanjut Kak. Pilih siapa, Kak? Barnabas. Pilih lagi, Kak. Lanjut Kak. Milih siapa gitu loh, Ta? Kaita di skip aja, nggak apa-apa, sinyalnya jelek banget. Nggak apa-apa, gamenya kalian pilih aja. Kaita di skip aja. Lanjut sebelum Kak Ita tadi siapa? Mega, siapa? Hilda. Will, Ya, Kak. tadi bisa Kak pilih. Yanti tadi terakhir, Oh, Kak. Yanti ya, sorry Yanti. Sis Marcelina Bandung. Berarti kata terakhir ya yang dipilih ya? Ya, Iya sih. Berarti Samuel. lanjut. Terus mesti milih orang ya. Siapa ya? Ya, Sis. Sis leader dari Surabaya. Lukas. Lanjut terus Kak Mega. Simpson. Kak Vince. Musa, Jessica, Simpson. Simpson. Simpson N toh. iya Musa aku jawab. Simpson. N. Simpson. Maaf ya. Nano. Silahkan Mega lagi siapa Meg? Si Sophia. Belum di-unmute. Tadi Musa kan, Musa terakhir anak. Terakhir Simpson. Simpson. Terakhir Simpson. Simpson. N Ya. ya? Nathan. Oke. Lanjut. Pilih siapa ya? Pilih Vivi. Vivi. Vivi yang mana? Vivi Pontianak atau Vivi? Pontianak ya? Pontianak. Iya, Pontianak. Oh ya, saya Nikodemus. Lanjut Tetot. Ah, Anda mengulang kata Nikodemus. Oh, iya. Maaf ya, Sis. Kita kali ya? diskualifikasi. Iya, udah. Sorry, nggak tahu lah. Iya. Sorry ya. Iya. Sis Sophia pilih lempar ke yang lain lagi. Lempar ke lain siapa ya? Yang belum ada. Yong ya? Yong. Nuh. Aku pilih Mancu. Satu, dua, tiga. Mute, Tetot. kasih mute, Mancu. Mancu, mute. Berarti aku pilih. Kelupaan mute. Jadi aku pilih lagi ya. Ini. Siapa ya yang belum ya? Aling. Harun. Wiwi Bandung. Wah, makin seru ini, Wen. Konsentrasi. Maaf, saya teh baru join. Ini gamenya apa ya? Oke, ya udah. Balik ganti orang dulu ya. 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 Oke. Sri Wahyuni.
Sister Sri Wahyuni. Ada ya. Oke. Dan ada nggak dia? Kalau enggak ini deh event. Ada ya. Udah Agustin Surabaya. Apa hurufnya S ya? Harun. Harun tadi Kak. N ya, N ya. Ya. Nebukadnesar. Oke, lanjut. Tunjuk Kak Titin. Ya, ntar ya. Aku lagi cari nih. Geser-geser. Ada Mana ya? yang belum ada Loren, Desi, Linda, Chris, Melin, Henny. Liana Bandung. Ya, apa tadi? Nggak jelas suaranya. Nebukadnesar. Nisa. Ruth, Oke. pilih Melinsani Manalu. Saya pilih R ya, Rehabeam. Rehabeam, sis. Terakhir Iya. Ruth. Ya betul. Oh, T, sorry. T. Tetot. Tetot. Oke. Sis, Titus. Juliana pilih lagi. Oke, sister, waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi kita akan ambil yang tadi 10 orang ya, Yul ya. 10 orang. Siapa aja, Yul? Yang kita 10 orang. Ya. Yang 10 orang pertama. Siapa ya enak? Siapa ya tadi ya? Ada C. Aling, terus soalnya keannya semua, kamu semua. Iya, oke. Kita tentukan aja tadi ya, ada C. Aling, terus tadi siapa lagi ya, boleh tadi yang menjawab leader ya, leader, terus Leader, C. Aling, Mega, Kak Titin, si Sophia. Iya. Siapa lagi? Sorry, aku nggak lihat agak. Ya kita ini aja ya, apa namanya, cepet-cepetan ya. Ini karena waktunya ada 5 orang aja ya tadi ya. C. Aling, terus ada yang dari luar kota siapa Yul lagi? Sophia. Ya. Jadi ada, kalau yang dari luar kota Liliana juga. Liliana. Ya. Siapa lagi Yul? Terus kalau yang dari Surabaya ada Ceong. Terus ada CVV. Yanti. Oke. Kita bikin pakai 5 orang ya. Sis Aling, Sophia, Liliana, Jeyong, dan Yanti. Kita jawab di chat aja ya, rebutan ya. Langsung ya, jawab cepat. 2 orang yang akan jadi pemenangnya. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah, dipotong pajak 24.975.000 rupiah. Itulah sisanya. Ya. C. Aling, Sophia, Liliana, Jeyong, sama Yanti. 5 orang ya. Pertanyaannya, seperti nama tokoh ya. Iya, oke. Sebutkan nama tokoh yang saya sebutkan. Yesus. Cepet-cepetan. Masuk ya.
Yang paling, iya, Cealing. Ya, terus satu lagi. Satu lagi. Ayo, sister. Yesus. Berarti belakangnya S. Cealing. Sama jawab Salomo. Satu lagi. Ya, Yanti. Ya, selamat ya, Cealing dan Yanti. Ya, selamat buat kedua pemenang. Maafkan atas ini keterbatasan waktu ya. Selamat buat Yanti dan Cealing. Semoga permainannya menghibur, bisa saling mengenal satu sama lain, nama-namanya dari luar kota. Ya, silahkan Yuliana. Iya, ya selamat buat para pemenang. Maaf saja agak sedikit kendala. Sama para pemenang jangan lupa dropin nomor kontak kalian di kolom chat ya, agar panitia bisa transferin hadiahnya. Oh, buat yang lain ya jangan berkecil hati, kita masih ada banyak game seru lainnya di episode selanjutnya. Thank you buat partisipasinya semua. Acara kami kembalikan ke MC. Silakan Ceyong. Thank you Wedi dan Yuliana buat gamenya, cukup menguras pikiran ya, otak ya, biar bisa mengingat kembali tokoh-tokoh di Alkitab. Thank you banget. Nah, sister, saat ini kita akan melakukan foto bersama. Untuk itu saya akan ajak sister kita Lisa akan membantu kita untuk foto bersama. Silakan, Liz. Oke, semua ladies yang cantik-cantik silahkan dinyalakan videonya sebentar ya, on cam sebentar, untuk kita mengabadikan momen, karena entah kapan lagi kita akan mengadakan Ladies Fellowship ini, karena semua sudah serba offline ya. Bisa jadi ini yang terakhir. Mari kita menyalakan videonya. Oke, ada 2 layar ya. Yang pertama dulu. Senyum, boleh kasih emot-emotnya. Aduh, lucu banget itu. Anaknya siapa? Senyum. Ada Francisca, Sis Francisca. Yang kedua, masih pada mati dikit-dikit sini. Masih belum semua. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Itu Ceyong, sudah. Oke, thank you. Nah, sister, sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan nyanyi dulu satu lagu supaya kita lebih semangat lagi. Silakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan
Thank you. Oke, sister. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu ya. Yaitu kita akan mulai mendengarkan sharing dari 3 orang tamu yang akan berbicara malam ini. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan speaker kita yang pertama ini. Namanya Mancu. Ya, dia sudah menjadi murid selama 32 tahun. Oke, Mancu berasal dari background kepercayaan lain. Lalu Mancu juga sangat suka dengan alam. Dia suka baca buku dan dia juga sangat menyukai budaya Chinese. Tanpa menunggu lebih lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, jangan lupa di-unmute dulu. Oke, thank you ya Yong. Thank you sister semuanya. Saya sendiri sangat bersyukur ya, dan saya mau thank you untuk semua panitia dan tim teknis ya untuk acara Ladies Fellowship malam ini, dan yang telah beri saya kesempatan untuk saya bisa share di sini. Saya benar-benar sangat hargai kerja keras kalian ya. Saya sendiri pernah terlibat di dalam beberapa event di online, dan saya tahu bahwa ini butuh kerja keras gitu untuk bisa menyiapkan sebuah acara, dan kalian ini sangat luar biasa. Oke, saya lihat banyak sister di Surabaya saya sudah tidak kenal, dan Surabaya adalah gereja yang sangat spesial buat saya secara pribadi ya. Yong sangat tahu itu, dan saya malam ini saya perkenalkan dulu ya diri saya. Nama saya Mancu dan saya dari Jemaat Jakarta Utara. Saya sudah jadi seorang murid Yesus dan berada di gereja ini selama 32 tahun. Ya, seperti tema kita malam ini yaitu Mind, Body, Soul. Ya, saya akan share sedikit dari hidup saya, terutama dalam hidup rohani saya, bagaimana saya belajar mengenali dan mengendalikan mind, yaitu pikiran saya sendiri. Ya, kita tahu bahwa seringkali yang paling suka ganggu kita itu adalah pikiran. Oke, terutama ya, kita ini wanita. Wanita ini identik dengan banyak berpikir. Oke, jadi ini agak sulit. Nah, saya mau cerita sedikit latar belakang karakter saya. Saya ini tuh pada dasarnya adalah seorang yang sangat introvert ya, bukan tipe yang aktif, yang ceria. Saya ini melankolis dan pesimis. Oke, kamu bisa bayangkan ya, itu semuanya itu membuat saya punya karakter yang sangat emosional, gampang sedih, nggak jelas, moodnya juga cepat sekali berubah. Oke, 5 menit ini semangat, 5 menit kemudian saya bisa down. Saya bisa pergi ke satu sudut sendiri dan saya nggak pengen ngomong sama siapa-siapa. Dan ini adalah karakter yang saya punya, saya bertumbuh besar dari karakter seperti itu. Dan sifat-sifat seperti ini itu sangat mempengaruhi dari awal-awal kehidupan rohani saya. Buat saya sulit sekali untuk bertumbuh dalam iman, bahkan sulit untuk terima kasih karunia Tuhan. Dan kenapa? Karena seringkali saya ragu bahwa Tuhan ini benar nggak sih mengampunin dosa saya dan mengampunin kesalahan saya. Saya seringkali ragu. Jadi saya susah untuk bisa punya iman dalam hal itu. Nah, kamu bisa bayangkan ya, dengan ada karakter seperti kayak begini. Ada berapa banyak pergumulan yang harus saya hadapi selama hidup saya jadi seorang Kristen sekian lama. Oke, dan saya percaya banyak di antara kita di sini juga sisters, kamu pasti paham apa yang saya rasakan. Oke, yang kadang-kadang malam merasa frustasi, merasa tidak ada orang yang bisa mengerti, dan juga merasa diri sendiri itu nggak mampu. Kayaknya saya nggak mampu. Kayaknya saya bukan orang yang tepat, atau Tuhan kayaknya salah pilih saya. Itu seringkali muncul di pikiran saya. Nah, tapi ini ada tapinya gitu. Oke, seringkali kita juga tahu bahwa sebuah kelemahan itu dan sebuah kekuatan itu tuh seperti sebuah koin, ya, ada dua sisi. Oke, dan kita pasti setuju ya
bahwa seringkali kekuatan kita itu justru juga bisa jadi kelemahan kita atau sebaliknya. Ya, kita semua di sini itu saya percaya kamu juga merasakan hal itu. Nah, hari ini kalau saya lihat kembali semua kelemahan-kelemahan dalam karakter saya, semua jatuh bangunnya saya sebagai seorang Kristen sekian tahun ini, saya bisa bersyukur sama Tuhan adalah karena tanpa karakter-karakter seperti itu justru saya tidak bisa belajar untuk menghargai Tuhan. Dan malah melalui semua jatuh bangun inilah yang bantu saya untuk bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan bantu saya untuk semakin menikmati hubungan saya dengan Tuhan, menikmati perjalanan hidup Kristen saya sampai saat ini. Ada satu ayat yang seringkali ingatin diri saya minta tolong, mungkin bisa ditampilkan di layar. Oke, ya. Ada satu ayat yang saya sangat suka dan ini yang sering ingatin saya, yaitu di Mazmur pasal 27 ayat 4 ya. Dia bilang bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya baca bahasa Indonesianya aja, saya udah sangat terharu. Dan sebenarnya saya lebih suka dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Di situ sepertinya bagi saya itu lebih jelas gitu. Dia bilang bahwa one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Oke, di bahasa Inggrisnya itu dia lebih detail lagi ngomongin bahwa bahwa ada satu hal yang saya minta dari Tuhan. Nah, saya seringkali sebenarnya saya tanya sama diri saya, jika dalam hidup saya sebagai seorang Kristen, saya hanya boleh minta satu hal. Kalau saya doa, saya hanya boleh minta satu hal. Apa sih yang akan saya minta? Ya, itu yang saya sering tanya sama diri saya. Dan akhirnya saya sadar bahwa sering juga saat saya doa, saya mintanya banyak. Sepertinya banyak hal itu penting dalam hidup saya. Pekerjaan lah, keluarga lah, segala macam. Itu sangat penting. Ya, saya tahu itu semuanya penting. Tetapi akhirnya saya sadari bahwa sebetulnya yang paling penting itu hanyalah cuma satu. Ya, cuma ada satu. At the end dari semuanya itu cuma ada satu yang paling penting. Yaitu dalam hidup saya, selalu ada Tuhan di situ. Dalam setiap kondisi, ya, mau kondisi baik, mau kondisi buruk, saya itu bisa melihat beauty-nya Tuhan, indahnya Tuhan di situ. Seperti yang di Mazmur 27 ayat 4 tadi itu dikatakan. Dia bilang bahwa inilah satu-satunya hal yang saya akan minta, yaitu saya bisa menetap di hadapannya Tuhan. Saya bisa selalu bisa melihat, menatapi keindahannya Tuhan dan mencari Tuhan ya di rumahnya, yaitu bermeditasi terus di situ. Ya, itulah yang saya merasa bahwa saya ingin hidup saya bisa selalu begitu. Karena dalam hidup saya lewatin selama ini, terutama hidup jadi seorang Kristen ya, seringkali kelemahan, seringkali jatuh bangun, pergumulan, itu silih berganti datang ke dalam hidup. Ya, tetapi kalau saya lihat kembali, hal-hal yang membuat saya bersyukur adalah pada saat saya lewati semuanya itu, saya selalu lewatin itu bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya bisa sampai hari ini masih tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ingat ada satu ayat di Lukas pasal 11 ya, di ayat 34. Kalau sister ada waktu nanti bisa pulang, nanti kamu bisa lihat bahwa di situ Yesus katakan bahwa mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik,
seluruh tubuhmu akan dipenuhi dengan terang. Akan tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan dipenuhi kegelapan. Ya, saya suka ayat ini dan ayat ini selalu menjadi sesuatu yang mengingatin saya. Kenapa? Saya tidak bisa kontrol pikiran saya. Oke, semakin apalagi usia semakin bertambah ya. Hal yang kita lihat, hal yang kita alami itu semakin banyak. Banyak hal yang kita sudah tahu. Itu yang membuat apa? Kita susah untuk kontrol pikiran negatif, susah untuk kontrol pikiran, kadang apa? Pikiran-pikiran yang jahat, susah untuk kontrol untuk apa? Pikiran yang nggak punya iman, meragukan kemampuan Tuhan. Saya nggak bisa kontrol pikiran itu semuanya. Tetapi dari ayat ini saya belajar untuk apa? Saya belajar untuk sebenarnya saya bisa kontrol apa yang saya lihat. Ya, Yesus mengajari kita bahwa kalau mata kita lihat yang baik, maka otomatis apa? Seluruh tubuh kita itu bisa jadi terang. Oke, kalau kita lihat yang indah dan kita akan melihat bahwa wow, dunia ini tuh indah. Oke, dan itu yang saya belajar bahwa sangat penting apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat di dalam hidup kekristenan saya. Apa yang saya lihat brother sister di sekitar saya. Apakah saya hanya melihat kekurangan mereka, kesalahan mereka, itu yang saya fokus, atau saya melihat iman mereka, saya melihat nilai-nilai plus daripada mereka. Ya, itu sangat penting. Dan juga kepada Tuhan juga sama. Apa yang saya lihat dari Tuhan? Yang saya lihat adalah, oh Tuhan tidak jawab doa saya. Oh Tuhan kenapa ini nggak adil? Oh Tuhan kenapa apa yang saya harapkan itu tidak terjadi? Saya bisa isi pikiran saya dengan semua pertanyaan begitu. Atau saya ngelihat bahwa Tuhan tidak peduli sama saya. Tetapi itu bukan apa yang saya mau lihat. Saya ingin melihat indahnya Tuhan. Ya, sebetulnya banyak hal yang simple itu bisa membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, keindahannya Tuhan. Ya, tidak mesti harus melalui hal-hal yang luar biasa. Sekarang ini setiap kali kalau saya merasa diri saya secara rohani saya mulai kering, ya. Kering itu artinya banyak sekali masalah dalam hidup dan sedangkan saya merasa saya kurang mendapatkan semangat. Apa yang saya lakukan adalah saya hanya butuh keluar dari rumah, saya lihat ke langit. Saya menikmati awan di sana. Kemudian apa? Saya melihat tanaman, saya melihat bunga, saya melihat indahnya bunga itu. Dan itu sebetulnya adalah keindahannya Tuhan dalam hidup. Ya, itu semuanya itu yang saya masukin ke pikirannya saya. Dan itu bantu saya untuk saya bisa melawan setiap keraguan saya terhadap Tuhan dan juga melawan setiap pikiran negatif saya di sana. Ya, kalau saya mau cerita tentang hal-hal apa yang saya lewati ya bersama dengan Tuhan, saya bisa cerita banyak. Saya bersyukur adalah saya nggak cuma bersama dengan banyak sister, saya punya memory time ya, waktu-waktu yang memorable. Tapi saya bersama dengan Tuhan juga saya punya waktu yang memorable. Saya bisa membuat sebuah momen, saya seringkali bisa berdua sama Tuhan di dalam kamar. Ngapain? Dengerin musik. Kemudian apa? Saya catat ayat Alkitab. Ya, hari ini gadget sudah menggantikan buku Alkitab. Saya mulai berpikir bahwa apakah satu hari orang masih akan membawa buku Alkitab ya. Dan itu membuat saya mulai berpikir bahwa Pak, saya pengen mencatat ayat. Jadi saya hanya mencatat aja Mazmur, saya tulisin di buku saya dengan seindah-indahnya. Dan itu adalah hal-hal yang memorable yang saya ciptakan bersama dengan Tuhan. Dan itulah saat dimana waktu saya lagi sedih atau apa, itu adalah saat-saat yang akan saya ingat
Dan itu yang membuat saya bisa enjoy dan saya bisa menikmati. Waktu saya quiet time, saya bisa menikmati, bahkan di saat-saat saya lagi down, di saat-saat saya lagi merasa sangat terpukul dalam hidup saya, tapi itu ingatin saya bahwa amen, Tuhan ada bersama dengan saya melewati setiap momen itu. Jadi sister, dalam hidup saya tiru satu katanya Yosua, bahwa dia bilang, aku dan seluruh rumahku akan memilih untuk taat kepada Tuhan. Saya juga selalu bilang sama diri saya, bahwa dalam hidup saya juga memilih untuk saya mau selalu bersama dengan Tuhan. Mau dunia saya seperti apa, ya itu tidak bisa diambil dari hidup saya. Oke, ya itu saja yang saya mau share malam ini. Thank you. Saya berharap semuanya ini bisa membantu kita di saat-saat kamu lagi merasa kering rohani, mungkin kamu bisa menciptakan sebuah momen yang istimewa kamu bersama dengan Tuhan, dan juga kamu bisa menikmati hubungan kamu sama Tuhan seterusnya dalam hidup kamu. Oke. Amen. Oke, thank you Mancu buat sharingnya, sangat menyentuh dan inspiring. Kalau saya boleh bilang, Mancu ini mission team dari Jakarta ke Surabaya. Dia beberapa kali sakit keras, sampai dia harus dipulangkan ke Jakarta oleh keluarganya, tapi begitu sembuh, dia akan lari lagi ke Jakarta, ke Surabaya, karena dia merasa misinya belum selesai di Surabaya. Lalu dia ini pembimbing pertama saya waktu saya mulai masuk single. Dan saya ingat ya, saya senang waktu tadi Mancu cerita bagaimana dia memandang keindahan Tuhan, menikmati waktu bersama Tuhan. Saya jadi ingat waktu saya yang Kristen, saya dulu tinggal satu flat dengan para mission team di Manyar itu, dan saya tuh belajar tentang hubungan Tuhan tuh sebenarnya melalui Mancu. Karena saya lihat dia pagi-pagi, dia main gitar sambil nyanyi, muji Tuhan. Setelah itu dia berdoa. Pagi-pagi dia naik ke soto, di soto gitu, terus dia doa dengan bersuara, lalu dia menulis doa-doa dia, dan dari situ membuat saya jadi mengerti bahwa ternyata seintim itu kita bisa bersama dengan Tuhan. Dan Mancu, thank you banget untuk inspirasi kamu. Meskipun 29 tahun telah berlalu, tapi aku tetap percaya hati kamu masih seperti itu, intimasi kamu sama Tuhan selalu seperti itu. Thank you so much buat sharing malam ini. Kita kasih applause dulu, sister. Mungkin melalui icon juga boleh ya. Oke, nah kita akan memberi kesempatan buat para kalian, sister. Jika kalian mau sharing atau kalian mau ada pertanyaan, kalian bisa chat ke host ya. Nanti pertanyaan kalian akan saya bacakan, dan nanti pembicara-pembicara kita malam ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi mulai sekarang kalian bisa mulai membuat pertanyaan. Oke, untuk yang kedua, tidak kalah serunya ya. Yang kedua ini, siapakah dia? Saya akan bacakan profilnya. Oke, dia adalah Catherine Meganis, ya. Dia dibaptis di Jakarta 21 tahun yang lalu. Lalu pada tahun 2008 karena pekerjaan dia pindah ke Singapura. Saat ini dia sedang bekerja di bidang edukasi. Untuk itu kita berikan tempat dan waktu buat Catherine. Silakan Catherine. Hai semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk dengerin sharing sore ini. Juga terima kasih panitia yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi pengalaman saya. Ini adalah suatu kehormatan buat saya. Perkenalkan, nama saya Catherine, penyintas kanker payudara. Pada tahun 2017, bulan April, waktu saya lagi mandi, waktu sabunan, tangan saya tiba-tiba meraba sesuatu di dekat puting susu. Saya shock. Apa ini? Saat itu saya terpikir, bila ini adalah kanker.
maka perlu biaya pengobatan yang nggak sedikit. Saya berpikir bagaimana caranya tahu ini kanker atau bukan tanpa mengeluarkan biaya. Tiba-tiba saya teringat seseorang sister yang bekerja sebagai suster. Saya langsung chat dengan dia dan minta bantuan dia untuk memeriksa benjolan tersebut. Menurut beliau, gangguan hormon selama menstruasi juga bisa jadi penyebabnya. Namun, bila menstruasi telah selesai dan benjolan masih ada, maka saya harus segera melakukan pemeriksaan yang lebih intens. Karena benjolan ini tetap ada meski menstruasi setelah selesai. Saya pun harus segera ke rumah sakit. Namun, kala itu saya ragu, karena saya tidak memiliki asuransi khusus cancer. Sampai sempat terpikir untuk membeli asuransi kanker dahulu, lalu nunggu 6 bulan. Baru diperiksa setelah asuransi dapat dipakai. Namun, setelah dinasihatin oleh sisters untuk tidak menunda, mengingat kanker sangat berbahaya dan bila terlambat nyawa melayang, saya pun tidak menunggu lebih lama lagi. Bersyukur dengan zone leader saya. Dia segera mengaturkan pertemuan saya dengan sister yang juga berhasil mengalahkan kanker, supaya saya bisa tahu bagaimana mengatasinya. Setelah itu, saya dipecat dari kerjaan. Setelah bos beserta rekan kerja saya mengadakan rapat tanpa sepengetahuan saya. Mereka mengadakan voting, dan hasilnya mereka memecat saya dengan 3 bulan gaji sebagai pesangon. Meskipun demikian, tekad saya untuk sembuh sangat kuat. Perjalanan saya masih panjang. Saya punya misi agar keluarga saya dimenangkan dalam Tuhan. Dengan modal 3 bulan gaji, saya memilih pengobatan alternatif. Saya takut efek kemo merusak kandungan saya. Padahal saya punya impian untuk menikah dan punya anak. Jadi saya coba segala cara untuk sembuh kecuali kemo. Setelah 3 bulan, kanker membesar dan keuangan saya makin menipis. Hari itu saya baca buku Ayub. Saya belajar bahwa penderitaan Ayub lebih berat dan sakit yang saya derita ini nggak ada apa-apanya. Ayub diberkati Tuhan melimpah oleh karena ketaatannya setelah melewati masa-masa berat tersebut. Dengan modal ini, saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk tidak mengasihani diri sendiri. Tuhan sangat baik. Saya diberikan seorang dokter onkologi yang baik hati. Dia memberikan konsultasi gratis setelah saya mengatakan bahwa saya kehilangan pekerjaan karena sakit yang saya derita. Wow, luar biasa ya. Saat di CT scan dari stadium 1 udah menjadi stadium 3. Keesokan harinya saya cepat-cepat di kemo. Saya bergumul dengan biaya pengobatan, namun sekali lagi tangan Tuhan bekerja luar biasa. Sisters menggalang dana dengan mengundang K-pop dancer dan menjual tiket. Dari hasil penjualan ini, 100% untuk pengobatan kanker saya. Puji Tuhan, dana yang terkumpul mencukupi semua biayanya. Saya akhirnya dinyatakan bersih dari kanker di bulan Februari 2018. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya pengalaman pahit ini, karena saya jadi tahu bagaimana menjaga tubuh saya lebih baik lagi. Saya belajar makan sehat dan mengikuti support group. Saya bertekad untuk hidup sehat, no matter what. Makanan junk food udah saya eliminasi. Sekarang saya memilih makanan yang plant-based. Saya juga nggak lagi makan daging. Saya berolahraga dan tidur yang cukup. Kalau 3 hal ini dijalanin, tubuh kita akan lebih berenergi. Kini saya lebih menghargai kesehatan. Bagi saya, sehat itu penting dan mahal. Dengan tubuh yang sehat, saya juga bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Saya bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup lebih sehat lagi. Amin. Thank you, Catherine, sharingnya. Wow. Mungkin saya ingat ya satu kalimat yang Catherine bilang sama saya bahwa dia tuh kecewa karena ternyata keyakinan dia tuh keliru. Saya tanya keyakinan apa? Dia bilang keyakinan dia bahwa kanker itu bisa sembuh tanpa kemo. Jadi dari beberapa pengalaman yang saya dengar, kalau kanker menghindari kemo, pasti yang terjadi adalah kita memberi kesempatan kepada kanker itu makin membesar dan makin memburuk. Thank you Catherine buat sharingmu, sangat hargai hati Catherine.
dia begitu punya tekad yang besar untuk sembuh ya, karena dia punya misi masih ingin menyelamatkan keluarga dia agar semuanya bisa mengenal Tuhan. Catherine sangat aktif ya, dia juga menulis sebuah e-book. E-booknya itu kalau nggak salah judulnya ada nih di screen nih, The Secret of Cancer Free Life. Nah, bagi kalian yang ingin tahu, kalian bisa chat Catherine ya, dia akan bagikan e-book dia secara cuma-cuma. Thank you Catherine. Oke, jangan lupa bagi kalian yang mau sharing dan mau bertanya, mulai ketik pertanyaan kalian sekarang ya. Oke, sister kita yang terakhir. Nah, ini juga tidak kalah menariknya ya. Sister ini saya perkenalkan, dia adalah Aling dari Jakarta. Aling telah menjadi murid Yesus selama 26 tahun. Oke. Dia saat ini bekerja sebagai admin gereja. Dia suka traveling dan dia suka kuliner. Nah, bagaimana perjalanan Aling? Yuk, waktu dan tempat saya persilakan. Thank you, Yong. Ya, thank you ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini untuk sharing. Ya, seperti Ayong bilang ya, nama saya Aling, udah menjadi murid 26 tahun. Dan usia kekristenan saya 20 tahun, tapi masih single juga. Ya. Dan selama menjadi murid, saya merasa banyak sukanya daripada dukanya. Ya. Dan saya ingat di usia kekristenan saya yang ke-5 tahun, mama saya mulai mendesak saya untuk punya pasangan. Itu membuat saya nggak happy, ya. Apalagi saat itu adik saya sudah steady juga, dan saya juga melihat ada satu sister ya di satu zone saya yang belum 1 tahun jadi murid, tidak punya anak bimbingan, tapi udah steady, ya. Dan saya sempat merasa Tuhan itu nggak adil, ya. Kenapa saya yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bimbing orang dan memimpin grup, nggak juga diberi seorang pasangan. Ya, singkat ceritanya, titik puncaknya adalah ketika saya memasuki usia 40 tahun. Itu beberapa tahun lalu ya. Dan saat itu saya mulai merenung, saya juga menghitung harga konflik dan kos diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih saya pasangan, apakah saya tetap bisa setia, menjadi single yang impactful dan joyful? Saat itu saya terus setiap hari doa untuk itu. Ya, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk tetap, walaupun Tuhan nggak memberikan saya pasangan, saya akan tetap menjadi single yang joyful dan impactful. Ya. Dan sejak saat itu saya merasa langkah saya lebih enak ya, jalan melewati masa-masa single saya lebih happy ya, bahwa saya juga merasa bahwa saya nggak usah memusingkan lagi apakah saya akan punya pasangan hidup atau tidak. Saya juga merasa bebas dari tekanan orang tua saya bahwa saya harus memiliki seorang pasangan. Ya, saya mulai menikmati hidup saya dan melakukan apa yang saya suka tanpa melakukan hal-hal yang nggak benar. Saya mulai melakukan traveling dari kota ke kota hingga bahkan ya ke luar negeri ya. Saya mulai mengerti bahwa kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Jika saya ingin bahagia, saya harus menikmati masa single saya dengan sukacita, bukan dengan kekhawatiran yang berlebihan. Ya, berjalannya waktu, saya nggak compare lagi kepada Tuhan dengan hidup saya. Karena saya percaya bahwa rancangan Tuhan lebih hebat daripada rancangan saya. Saya tetap memimpin grup dengan sukacita. Bagi saya itu adalah salah satu ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya dari lumpur dosa. Awal pandemi yang lalu, saya bekerja dari rumah hingga punya banyak waktu luang. Dan waktu itu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk menghabiskan waktu dengan aktivitas yang bermanfaat. Akhirnya saya gunakan untuk melakukan eksperimen. Saya lihat YouTube, saya ingin buat siomay, dan saya bagikan ke brother sister ya waktu itu. Dan menurut mereka, wah, siomay saya layak untuk dijual. Ya. Dan saya mencoba membuat, dan akhirnya saya membuka PO dan lumayan banyak, berapa kali saya bikin habis semuanya ya, dan puji Tuhan itu laris manis lah ya, banyak orang suka. Dan kemudian saya juga belajar lagi
hal lain ya, saya belajar merajut dari YouTube. Hasilnya sama ya, ada saya berikan kepada sister-sister secara free lah ya. Tapi ada juga sebagian yang dibeli oleh teman-teman saya. Bahkan dibeli orang yang tidak saya kenal karena sister itu menggunakan tas saya dan akhirnya ibu itu tanya, "Beli tasnya di mana? Bagus," gitu ya. Dan akhirnya saya bisa menjual hasil saya ke orang lain. Dan saya sangat bersyukur ya, akhirnya saya bisa menemukan keahlian dan bakat saya yang terpendam. Yang saya tadinya ya seperti Iman juga, saya orang pesimis ya. Saya nggak punya banyak hal yang saya bisa lakukan. Tapi dengan saya bereksperimen, saya mencoba sesuatu hal yang di luar kemampuan saya, akhirnya saya merasa bahwa saya bisa melakukan itu. Dan menurut saya, selagi kita single, ya kita harus gunakan waktu kita sebaiknya. Karena menurut saya waktu nggak bisa diputar kembali. Ya, jangan sampai kita menyesal karena belum melakukan apa-apa untuk diri kita maupun untuk Tuhan. Ya, saya pun banyak sahabat ya di Kingdom, mereka udah menikah, mereka sering menasihati saya untuk enjoy, ya pergi traveling, ya mumpung masih single lakukan apapun yang kamu mau lakukan. Itu yang sering mereka nasihati kepada saya dan akhirnya saya juga mengambil nasihat itu ya. Brother sister pun sering menggoda saya, wah Aling mah enak hidupnya, menikmati hidup banget gitu ya. Dan kadang pun saya malu ya, aduh bener nggak sih, kadang saya nggak enak banget. Tapi saya pun mengatakan kepada mereka bahwa ya hidup hanya sekali dan itu nggak akan terulang lagi. Jadi saya mau menggunakan waktu saya sebaik-baiknya ya. Dan ya mungkin di antara sister-sister di sini ada bilang, wah pasti Aling nggak mau menikah nih ya. Saya ada keinginan menikah. Tapi seperti janji Tuhan di Yeremia 29 ayat 11, ini ayat favorit saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, dan hingga saat ini saya percaya dan yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa dari hidup saya. Ada pasangan maupun tanpa pasangan, saya tahu Tuhan pasti memberikan yang saya terbaik. Ya, saya mau encourage sister untuk kita masih single, kita enjoy hidup kita dan kita lakukan apa yang kita mau dan apa yang benar di hadapan mata Tuhan. Dan terima kasih untuk waktu ini. Semoga sharing saya bisa membantu kita semua. Amin. Thank you Aling buat sharingnya. Wow, inspiratif sekali ya sister ya. Ternyata kita bisa gunakan waktu kita sebaik-baiknya, mulai belajar, menemukan talenta dan bakat kita ya. Nah, Aling ini rencananya juga akan disuruh untuk ngajar para piwa merajut. Saya juga jadi kepikir nih, wah nanti kalau saya udah tua nih, saya juga mau merajut kayak Aling. Oke, nah bukan hanya itu saja, single, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin selama kita masih single ya. Nah, oke, saat ini kita akan Q&A. Untuk Q&A ini, sebelum Q&A mungkin ada yang mau sharing, saya persilakan buat kalian yang mau sharing, langsung aja, langsung open mic, dan kalian sharing. Oke, silakan. Saya Ceyong. Oh ya, oke, silakan. Siapa tuh? Thank you. Aku Vivian. Oh iya, oke Vi. Ya, thank you buat sharing lesson. Cemansu, terus Catherine dan Cialin. Saya pribadi ya jadi belajar sih, karena jujur pengalaman pribadi beberapa bulan yang lalu sih adalah yang aku alamin tuh bikin down, terus pesimis, ya khawatir, takut juga gitu, banyak lah. Jadi banyak hal yang aku alamin gitu. Dan setelah ngikutin dan sharing ya dari ceritanya Cemancu juga sangat kuat ya, powerful, bisa aku jadi kayak tersadar gitu ya, bahwa banyak pikiran-pikiran yang aku punya, yang aku sering dapatin atau aku pikirin itu lebih banyak negatif, dan itu mempengaruhi banget memang, bisa bahkan aku sebenarnya aku jadi kayak sadar ya sebetulnya bukan banyak orang kok nggak ngerti atau nggak ada yang mengerti atau nggak kayak
apa ya, kok jadi sinis atau gimana gitu, kayak aku nge-feel orang nggak ada yang ngerti gitu ya, nggak paham sih gitu. Tapi sebenarnya akulah yang jahat sama diriku sendiri gitu ya, maksudnya aku nggak bisa open, nggak mau cerita gitu ya. Dan itu yang salah satu bikin beban ya, jadi tertekan gitu. Itu hanya tidak hanya di pikiran tapi juga jiwa ya. Kayak banyak hal yang akhirnya karena nguras waktu untuk mikirin pandangan orang, omongan orang, nanti bagaimana keluarga, belum tetangga kayak gitu. Jadi aku aku nggak boleh buang energi waktuku hanya untuk mengkhawatirkan sesuatu yang bikin aku down, terus hal-hal negatif yang bikin aku malah lemah, jatuh. Aku harus fight ya, aku harus melawan. Gimana caranya, aku harus cari solusi, gimana caranya aku bisa ngelawan itu gitu ya. Supaya aku bisa bangkit lagi, enjoy lagi, aku bisa mencari kegiatan-kegiatan yang bisa membantu aku enjoy ya, sukacita. Dan aku setuju sekali dan aku juga ingin menerapkan kembali seperti yang Dewanjo sarankan ya, ngambil waktu, punya momen memorable dengan Tuhan, bersama Tuhan. Jadi baik aktivitas sehari-hari, mau sharing kah, spend time kah, mau berpergian kah, mau ngerjakan sesuatu itu buatlah waktu memorable dengan Tuhan, bersama Tuhan. Kayak gitu sih. Terus juga buat Sis Catherine juga thank you, udah nguatin juga biar survivor dengan kankernya ya, nggak gampang pastinya. Pasti banyak ketakutan juga sih ngelewatin itu ya. Bisa bayangin. Aku aja yang dapat info flu, batuk apa udah ngeri, udah panik sendiri gitu ya. Overthinking. Dan benar ya, meskipun semangatnya itu gini, meskipun dalam kondisi sakit, saya bisa loh memutuskan untuk aku bisa mengambil waktu, memberi waktu untuk bisa mengasihi Tuhan. Dan juga melakukan hal yang lebih positif, yang bisa membantu orang, mengimpact, menolong orang lain, kayak gitu. Terus sih, terus juga sangat-sangat menguatkan juga ya buat si Alin juga, gimana kita memakai waktu yang ada itu supaya kita enjoy gitu, nggak beban, nggak tertekan gitu kan, nggak overthinking gitu. Dan betul ya, maksudnya mulai cari nih, aku harus mulai cari kegiatan apa sih yang bisa aku suka dan aku bisa enjoy untuk itu, dan aku bisa kayak mengalihkan hal yang negatif untuk aku pikirin daripada aku merenung-renung hal yang bikin aku sakit jiwa istilahnya. Tapi ya itu aku berusaha fight ya, saat ini aku berusaha fight, dan aku di sini sangat-sangat terbantu ngikutin acara ini. Thank you semuanya sister yang udah sharing. Amin. Thank you Vivian. Sekali lagi buat kalian yang pengen sharing langsung, saya persilakan kalian bisa langsung unmute speaker kalian, dan juga kalau misalnya kalian mau langsung tanya juga saya persilakan. Nah, ini ada satu pertanyaan buat kalian bertiga. Jadi pertanyaannya adalah, kalian kan udah lama jadi murid, kira-kira gimana caranya tetap semangat dengan hubungan kita dengan Tuhan? Kan kita sering dengar tuh istilah, kadang-kadang kan kita suka diingetin ya, kita mesti balikin first love kita sama Tuhan, kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya kita tuh tetap punya first love terus sama Tuhan gitu loh. Itu pertanyaannya. Thank you. Jadi bisa mulai dari Mancu, terus nanti Catherine, nanti Aling bisa boleh jawab. Thank you. Ya. Kalau mau ngomong tentang gimana untuk bisa semangat terus ya untuk Tuhan, saya merasa ini adalah satu hal yang sangat sulit. Kita nggak mungkin sebagai manusia itu bisa semangat terus akan sesuatu. Oke, itu impossible. Tapi apa yang saya belajar adalah saya nggak bisa semangat terus untuk Tuhan selalu, tetapi saya bisa enjoy ya, saya bisa enjoy dengan Tuhan. Itu yang lebih ke membuat saya bisa lebih konsisten di sana. Jadi daripada kita pikir untuk semangat, saya lebih saranin untuk kamu berpikir bagaimana
kau bisa enjoy setiap hari, setiap momen kamu itu bersama dengan Tuhan. Ya, dan itu lebih. Dan first love itu adalah kita nggak bisa selalu stay di first itu nggak mungkin. Tapi apa yang kita butuh lakukan justru adalah kita butuh bertumbuh dari sana. Dari first love itu grow ke love yang semakin banyak. Itu yang akan bikin kita bisa maintain di situ. Ya. Oke, thank you jawabannya super. Oke, Aling mungkin punya pendapat yang berbeda. Silakan, Ling. Oke, ya. Aku setuju ya, maksudnya kadang aku dibilang rohani itu apa sih sebenarnya rohani? Susah digambarkan ya, aku bilang ya. Cuma ya namanya sudah sekian lama jadi murid pasti ada up and down dalam hubungan dengan Tuhan ya. Aku ingatlah minggu kemarin ada masa-masa di mana aku juga karena kalau kita operation tuh kayaknya harus dapat insight ya, misalnya orang-orang yang lama. Dan saat aku perjalanan ke gereja, aku sambil nyetir mobil, aku berdoa sama Tuhan, aku mau loh, maksudnya punya hubungan yang benar-benar ya kayak si Mancu bilang ya, enjoy gitu ya. Karena kadang sesibuknya kita, kayak apalagi di Jakarta 1 jam sebelumnya, 1,5 jamnya kita harus berangkat ke kantor gitu ya. Jadi aku doa sama Tuhan lah ya. Jadi aku kemarin pas aku nyetir itu aku bilang, Tuhan tolonglah hari ini mau ibadah bisa tegur aku lah dengan apa. Akhirnya ya Harun itu ada khotbah tentang mendengarkan firman Tuhan. Ya, aku merasa iya ya benar ya. Kalau doa aja tuh gampang bagi kita, tapi pembacaan firman Tuhan itu kadang membuat kita tuh kayak, aduh, nggak cukup ya waktunya ya. Dan kita lebih sibuk kayak, wah mencari insight ya, daripada kita mendengarkan apa sih yang Tuhan bicara pada kita. Dan aku benar-benar ya itu sih aku berasa bahwa ya seperti ya aku setuju dengan enjoy. Kalau kita nggak enjoy, kita benar-benar karena statistik, karena itu membuat kita akan nggak happy dengan saat teduh kita. Itu sih Yong. Thank you Ling. Yang terakhir mungkin Catherine bisa kasih pendapatnya. Aku ya. Kalau aku bilang justru dengan jatuh bangun itu membuat hidup itu menjadi berwarna ya, malah jadi menarik. Malah aku merasa perasaan aku ke Tuhan malah jadi semakin dalam gitu ya. Soalnya waktu aku ngalamin yang masa-masa sulit, aku lagi jadi bertanya-tanya lagi ke dalam tanya dengan diriku sendiri. Jadi sebenarnya Catherine, tujuan hidup kamu apa sih gitu? Itu pertanyaan yang selalu aku tanyain ke hidup aku. Karena aku tuh cenderungnya ya kalau ada masalah aku maunya menyerah, aku mau lari. Aku conflict avoider juga. Jadi waktu itu aku cerita sedikit ya. Aku sempat pacaran, kayak si Aling bilang, steady itu artinya berpacaran di dalam kerajaan Allah. Jadi aku udah pacaran 2 kali. Jadi waktu putus itu rasanya sakit banget, air mata mengalir nggak habis-habis. Jadi yang itu aku tanyain, mungkin Ayung bisa ngerti juga. Yang aku tanyain itu kan aku ada sempet menyalahkan Tuhan juga waktu itu. Aku bilang, Tuhan, aku tuh udah setia kok dikasihnya kayak gini gitu kan. Terus aku mau keluar dari gereja aja gitu kan. Itu childish-nya aku lah gitu ya. Terus akhirnya waktu aku pikir-pikir lagi, kalau keluar dari gereja usaha saya tuh sia-sia dong. Tuh. Kan aku mau jadi murid karena aku mau pergi ke surga. Kalau misalnya saya udah tahu nih, kan kita udah lama jadi murid ya, udah 20 tahun jadi murid. Jadi aku tuh tahu keyakinan aku sangat bertumbuh dalam Tuhan. Jadi perjuangan aku tuh udah di tengah jalan gitu, maksudnya udah separuh jalan. Jangan berhenti gitu dalam pikiran. Jadi aku tahu ini keluarga di dalam kerajaan Allah yang membantu aku. Kalau di gereja lain mungkin nggak akan seperti ini itu dan aku akan mulai dari awal lagi. Aku bilang nggak mau gitu kan, walaupun pahit itu jalani gitu. Terus yang kedua, aku masih punya misi. Aku mau bawa keluargaku jadi murid. Papa mamaku belum jadi murid, adik-adik aku juga belum jadi murid. Lalu aku jadi gitu. Oh ternyata Tuhan tuh baik banget ya.
Tuhan tuh menahan untuk keluargaku jangan jadi murid dulu. Jadi katanya biar Catherine tuh terus berjuang kayak gitu. Jadi aku enjoy aja perjuangan ini. Jadi kayak normal lah kalau kita lagi jatuh, nangis, sedih, Tuhan akan dengerin. Jadi kayaknya sih wajar-wajar aja ya. Aku sakit hati, aku kesel, curhat aja ke Tuhan gitu. Malah hubunganku sama Tuhan jadi lebih dalam kayak gitu kan. Nah, itu yang Mancu bilang, ya enjoy aja gitu. Terus setiap kali ada masalah, jadi aku juga malu sih, emang aku juga banyak keinginan juga. Jadi salah satu resepnya sih baca buku Mazmur ya, bener, sangat membantu buku Mazmur itu. Karena ditulis dengan banyak perasaan, emosi di situ. Terus apalagi tuh ya, yang ketiga, aku kayaknya ada 3 poin tadi ya, kalau lupa. Mungkin segitu dulu deh. Terima pertanyaan lain dulu. Thank you, Kat. Terima kasih. Wow. Melalui masalah justru makin cinta sama Tuhan ya. Aduh, jadi jealous ya. Tapi kita jangan dulu lah ya, menderita dulu baru makin cinta sama Tuhan. Janganlah ya. Oke, ini ada pertanyaan buat kalian bertiga. Jadi ada yang bertanya nih, masalah terberat apa yang pernah kalian alami selama jadi murid? Dan bagaimana cara kalian melewatinya? Silakan bisa mulai lagi dari awal ya. Ini mulai dari Mancu lagi, terus Aling sama Catherine lagi ya. Oke. Bentar ya, di sini ada. Oke. Masalah yang paling berat yang pernah saya hadapi, kayaknya waktu nggak cukup ya untuk bisa cerita di sini. Kalau kamu pengen tahu, kamu bisa minta nomor telepon saya sama Yong, ya kita bisa spend time online ya, saya akan ceritakan. Tetapi saya akan kasih tahu bahwa gimana cara saya lewatin itu. Sebenarnya dalam hidup saya jadi seorang murid, saya lewatin banyak hal yang saya menurut saya lah ya, itu sulit buat saya dan itu berat buat saya. Ada saat dimana seperti Catherine bilang bahwa mau give up gitu loh, benar-benar mau give up. Tapi sesudah saya lewatin satu hal, next time-nya itu saya akan lebih baik. Jadi itu yang saya pada saat saya lagi susah, saya ingatin diri saya bahwa apa? Come on. Kamu sudah pernah lewatin banyak situasi dan kamu sudah pernah lewatin banyak hal yang sulit bersama dengan Tuhan. Dan ini kali itu nggak ada apa-apanya. Dan itu yang bikin saya lebih semangat ya untuk saya bisa ya terus hadapi itu dan hadapi itu, ya itu. Benar juga ya. Saya juga kadang-kadang ada masalah gitu ya. Ingat, dulu-dulu aja gue udah ngelewatin yang berat kayak begitu. Masa sih kali ini gue nggak bisa kayak gitu. Thank you, Cu. Aku relate banget deh. Oke, silakan Aling. Aduh, apa ya? Sorry. Ini seringkali yang aku pikirin, apa sih masalah terbesar aku? Ya, aku tuh orang cuek kali ya, jadi aku nggak pernah thinking over ya, kayak kalau Vivian sangat berpikir, aku orang nggak, cuek aja. Jadi aku selama ini kayak ya aku ingat lah ya beberapa minggu lalu PDA juga tanyain sama pendeta Diki, ada punya masalah nggak? Terus aku tanya, aku nggak tahu ya, aku orang sangat cuek ya, jadi aku merasa nggak ada masalah dalam hidup aku. Aduh, malu banget. Jadi bingung, aku nggak tahu ya, karena aku merasa Tuhan lebih besar lah ya daripada masalah. Aku nggak merasa masalah apa ya, aku juga bingung lah ya. Maksudnya aku mungkin bukan hanya sebelum jadi murid ya. Aku ingat ya, waktu aku sebelum jadi murid, kan ada yang di gereja datanglah visitor. Ada yang mau doain nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Mungkin saking aku orangnya cuek, jadi aku nggak berpikir apa ya, Yong ya. Maksudnya ya nggak ngerti lah ya. Aku nggak kayak, aku orangnya tuh seperti kayak ya Tuhan bawa aku kemana ya aku ikutin. Itu aku. Jadi aku nggak sangat berpikirnya sampai gimana, misalkan pasangan hidup pernah aku, tapi aku nggak sampai yang over banget gitu, nggak kepikiran banget gitu loh ya. Jadi aku kalau sekarang ini ditanya ada masalah terberat aku, nggak ada sih ya, jujur. Karena aku malu ya, karena aku juga nggak tahu, aku juga merasa ya mungkin karena aku cuek, jadi aku nggak pernah mikirin, nggak pernah merenung apa sih masalahku. Ya, gitu sih kayak gitu. Jadi kadang aku kan tanya orang masalahmu paling, ya masalahku apa ya? Temen ada, ya kan, banyak sahabat, ya kan. Ya aku nggak tahu apa sih
ya nggak ngerti ya, karena kalau tenang ada masalah ya itu nggak ada sih menurut aku ya, tapi nggak tahu lah bagi orang lain ya, aku juga nggak ngerti sih ya. Enak itu ya sih. jadi Aling ya, sister ya. Nggak, aku kadang malu lah Yong ditanya gini, kadang malu maksud aku apa ya mungkin karena aku kan cuek ya, jadi nggak pernah kepikir lah ya, itu sih kayaknya ya. Oke Li, oke deh Catherine mungkin ada jawaban. Aku ya, iya sih seperti yang Ali bilang, setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi nggak ada jadiin masalah gitu kan. Terus kalau aku ya udah aku ceritain sih, yang paling sedih ya itu waktu diputusin sama pacar sampai 2 kali lagi. 1 kali aja udah susah gitu kan, udah sakit. Nah itu aku inget lagi yang 3 alasan itu. Yang pertama, aku tuh udah betah banget, ini gereja ini tuh udah keluarga, lebih kental dari keluarga sendiri gitu kan. Pertama, nggak bisa lari, udah menyatu banget lah sama gereja ini gitu kan. Nomor 2, misi aku untuk keluarga jadi murid belum selesai. Terus yang ketiga, tujuan hidup aku apa? Tujuan hidup aku kan mau ke surga. Jadi memang sih yang seperti Ayong bilang, gimana bisa kita punya cinta yang mula-mula ya ke Tuhan. Jadi aku mesti ingat lagi sebenarnya perasaan cinta mula-mula itu waktu aku masih kecil loh, waktu kayak SD gitu, SD kelas 2 gitu, tiba-tiba papaku kan sekolahin aku di sekolah Kristen kan, tadinya sekolah Islam. Terus karena kita kan Chinese ya, kebanyakan sekolah Kristen kalau yang Chinese. Terus papaku kan protect banget gitu sama anaknya. Pertama kali buka Alkitab itu aku baca cerita tentang Musa. Wah, langsung jatuh cinta aku sama Alkitab. Jadi misalnya jadi dalam hati aku tuh udah inilah yang kebenaran. Jadi rasa cinta kita kepada kebenaran itu mungkin yang bisa membantu ya. Jadi kayak di Alkitab kan ditulis rancangan Tuhan itu adalah indah kan. Walaupun di depan mata kita kelihatannya nggak indah lah gitu. Kayak gini masa indah, nggak punya duit, nggak punya pacar, kayak gitu. Terus tapi kita nggak bisa lihat yang di depan-depannya lagi gitu. Tuhan tuh udah rancangin semuanya indah. Kayak aku waktu kena cancer, kayaknya susah banget gitu. Udah badan udah sakit gitu kan. Terus udah emosi, terus fisik, keuangan juga gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan bantu gitu kan. Waktu brother sister kumpulin uang untuk bayarin biaya pengobatan aku. Benar-benar luar biasa gitu. Uang yang terkumpul itu pas banget buat bayar kekurangannya gitu. Nggak sedikit lagi jumlahnya. Sampai papaku bilang, wah ini ya jual rumah 1 aja nggak cukup loh untuk bayar gitu kan. Ya memang jadi dipikir-pikir kita ada masa-masanya lah gitu. Pasti kita bisa lewatin apapun susahnya. Oh ya, aku juga ada bandingannya gitu kan. Ayub gitu kan. Si Ayub punya penyakit lebih berat loh daripada ya penyakit yang aku hadapin gitu, sampai dia garuk-garuk sampai berdarah gitu kan, sampai kulitnya nggak tahu lah, nggak kelihatan kayak kulit lagi gitu kali ya. Terus aku lihat Yesus di kayu salib, penderitaan Yesus, wah lebih berat lagi. Aku sih nggak ada apa-apanya dibandingin sama mereka gitu. Ya itulah. Terus semangat. Yuk buat jawaban kalian bertiga. Ini yang terakhir ya, supaya nggak terlalu malam. Jadi yang terakhir, bagaimana tips? Bagaimana sih menghadapi pergumulan soal pasangan hidup? Pernah nggak kepikir pengen follow away gara-gara pasangan hidup? Terus kalau enggak, kenapa? Jadi boleh jawab nih, silakan. Oke, soal pasangan hidup. Bergumul dengan pasangan hidup itu pasti ada. Saya merasa saya paling bergumul adalah dari usia 35 tahun sampai usia 40-an tahun. Ya, itu masa yang saya paling bergumul di situ. Tetapi sesudah lewatin itu apa ya? Kenapa saya memilih untuk tetap tidak karena itu saya pilih untuk follow away. Karena saya hanya merasa bahwa nggak tahu ya apa yang saya punya saat ini, kayak Tuhan, lingkungan brother sister yang saya punya, dan semuanya itu tuh
sebenarnya jauh lebih berharga buat saya daripada seorang pasangan hidup yang ya saya percaya kalau Tuhan merasa itu terbaik, Tuhan akan berikan buat saya. Ya itu. Jadi ya ujungnya adalah ya saya akan pilih Tuhan aja daripada pilih pasangan hidup yang saya harapkan. Ya. Wow, awesome ya. Jadi sister ingat ya, pasangan hidup dibandingin apa yang kita miliki hari ini, kingdom, brother sister, itu jauh lebih berharga. Awesome. Oke, Aling mungkin ada jawaban, Ling? Ya, tadi sorry boleh ulang lagi pertanyaannya, Yong, sorry Yong. Pertanyaannya tuh bagaimana menghadapi pergumulan soal pasangan hidup? Pernah nggak kepikir kepengen follow away gara-gara pasangan hidup? Kalau enggak, kenapa? Aku ya sekali lagi ya mungkin karena aku orangnya cuek ya, sekali lagi cuek banget. Jadi aku ingat ya, adikku pernah jadi murid ya. Jadi waktu itu usiaku 27 ya, kayak nyokap tanya, "Kamu kapan punya pacar?" Terus aku iya 27 ya. Nah, besok-besok lupa lagi, jalan lagi santai gitu ya. Jadi pergumulan aku orang susah suka sama orang, tapi kalau suka lama bisa bertahun-tahun, bisa 2 tahun menunggu ya, walaupun nggak tahu jawabannya. Dan aku pernah kejadian ya, kayak 10 tahun lalu gitu ya, aku suruh coba brother ini ya kan, nah brother juga suruh coba aku gitu kan. Nah aku buka hati lah ceritanya, buka hati bla bla bla. Akhirnya benar-benar ya aku mau lah, dan 2 tahun aku nunggu. Akhirnya brother memilih yang lain. Tapi apa? Aku nggak sedih, maksudnya sedih sih sedih. Tapi aku tidak ini ya, kenapa? Aku doa setiap hari. Tuhan berikan dia yang terbaik, sister itu terbaik, aku terbaik. Itu yang aku doain selalu. Jadi akhirnya Tuhan beri jawaban lah ya itu. Jadi mereka berdua steady menikah. Tapi itu membuat aku percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doaku, karena aku minta yang terbaik. Dan aku juga beberapa kali nyokapku pernah ngadain perjodohan ya. Dia kenal cowok, ketemu makan keluarga. Waduh, dia Kristen juga, tapi aku ya karena nyokapku sering itu, aku ya udah nyenengin nyokap doang, tapi aku juga nggak lanjut lah ya. Untuk aku itu nggak mudah maksudnya, tapi aku nggak pernah kepikiran follow away ya. Bahkan ada satu sister pernah ngomong ini, paling bawa dari luar aja. Mungkin karena keyakinanku aku lebih bagus, aku pengennya brother yang benar-benar dari misalnya jadi brother dulu lah ya, baru aku bisa inilah ya, daripada aku ini dari luar gitu ya. Dan aku belum pernah sempat kepikiran keluar, karena ya seperti lagi aku setuju, misalnya nggak worth it ya, lu kamu ninggalin jemaat, ninggalin Tuhan, ninggalin sahabat-sahabat demi seseorang yang aku nggak terlalu kenal banget ceritanya ya, tapi aku juga nggak tahu nantinya bagaimana gitu. Tapi aku lebih baik ya aku percayalah kayak Yeremia 29, aku itu peganganku, rancangan Tuhan tuh rancangan terbaik dalam hidup aku. Itu sih Yong. Thank you. Thank you Ling. Ya betul ya, bahwa nggak worth it banget ya kita kehilangan semua ini, keselamatan kita, family kita di kingdom hanya demi seseorang yang kita nggak tahu ya kan seperti apa kayak gitu. Oke, thank you Ling. Mungkin Catherine? Aku sih sama kayak Aling juga suka ditanya-tanyain sama papaku. Jadi bukannya nggak punya pasangan hidup itu yang aku sebelin. Yang sebelin tuh ditanyain terus sampai ganti topik deh gitu. Aku kalau papa nanya terus, aku nggak mau ngomong sama papa. Gue bilang gitu. Ya terus ya aku kan udah share, aku udah sempat pacaran di kingdom juga kan. Yang itu pikiran itu pasti ada, mau follow away ada, tapi balik lagi yang 3 alasan itu. Terus yang bikin aku pikir gini, pikir positifnya sih ya. Jadi aku bersyukur sama Tuhan udah dikasih kesempatan untuk berpacaran. Jadi aku sudah udah punya pengalaman gitu, menikmati masa manis-manisnya, pahit-pahitnya, lagi berantem-berantemnya. Jadi buat aku itu Tuhan kasih itu udah luar biasa ya. Tuhan udah kasih, sebenarnya
memang ada waktu masanya aku doa, Tuhan saya mau punya pacar gitu kan. Akhirnya dikasih gitu kan. Jadi itu membuktikan tuh Tuhan dengerin doa, tapi aku mungkin doanya pun mungkin aku mau pacar yang bagaimana atau yang aku mau lebih dewasa atau apa. Jadi sebenarnya Tuhan yang tahu kebutuhan kebutuhan kita, kebutuhan aku lah ya. Mungkin saat itu Tuhan tahu kalau Catherine ini belum dewasa, belum siap untuk pacar, tapi karena dia mau minta, saya kasih aja gitu, kayak mungkin Tuhan ngomongnya gitu. Nah sekarang jadi pas udah selesai masa-masa itu lewat, aku bisa melihat gambaran yang lebih besar lagi rencana Tuhan itu buat aku. Jadi aku jangan berkutat di situ-situ terus. Jadi energi kita harus dipakai untuk yang lebih bermanfaat. Jangan berduka terus maksudnya. Terus seperti yang Aling bilang, wah Aling doain untuk brother itu yang terbaik, sister itu terbaik. Iya benar. Jadi waktu aku lihat, mantan aku masih jadi murid loh. Nah itu juga aku merasa bersyukur dan mereka udah menikah lagi dan punya anak. Dan sebenarnya aku jadi belajar untuk bisa bersahabat dengan mantan juga gitu. Jadi sebenarnya mereka pun pernah menjadi bagian dalam hidup aku. Ya udah nanti kemalaman. Terima kasih. Oke, nah ini tadi Ita ya. Ita katanya mau sharing. Oke Ita, silakan Tak. Oke, thank you ya. Aduh, luar biasa hari ini ya, terberkati. Amin. Thank you ya buat Mancu, Aling, sama Catherine. Sudah berbagi buat sister-sister yang ada di Zoom ini, bukan hanya dari Surabaya menikmati berkat malam ini ya, tapi dari sister-sister di jemaat kita di luar kota, di luar dari Surabaya. Bicara tentang mind, body, dan soul itu, wah lengkap ya, tiga apa namanya, Sri Kandi, wes, terima seketir lah ya, kalau bisa dikatakan seperti itu, yang benar-benar bisa nolong melihat perjalanan kekristenan yang sudah tidak, apa ya, bisa dikatakan sudah tidak young Christian, tapi old Christian, setia dan tetap bisa memberi itu, wah itu beda ya gitu, dengan orang yang lama jadi murid tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi tiga sister ini tetap yang terbaik, tetap luar biasa. Itu yang buat aku bangga ya. Makasih loh untuk Mancu yang hari ini saya pribadi sangat terbantu dengan kata mind ya. Karena tadi aku juga banyak belajar ketika Mancu bilang mata ini kan melihat apapun gitu. Semua bisa kita lihat gitu. Tapi kita yang akan memutuskan mana yang akan kita masukkan ke pikiran kita dan itu menjadi positif gitu loh. Iya ya. Hal buruk pun mata juga bisa lihat gitu, hal-hal yang negatif. Kalau saya tadi catat negatif gitu, negatif dan positif seperti itu. Tapi ketika itu pun ada di mata dan kita mungkin tergoda untuk mengambil yang negatif, Mancu bilang mengandalkan Tuhan itu paling penting. Gitu. Jadi benar juga ya, nggak bisa juga kadang-kadang aku pribadi nggak bisa kontrol juga bahwa hal-hal negatif pun bisa masuk juga aku pikiran gitu. Tapi ketika itu masuk, nah apa nih yang aku harus ambil kayak gitu. Nah, waktu tadi Mancu mengatakan ya sebagai manusia kan kita juga nggak punya kekuatan, tapi jadi masukkan Tuhan gitu. Jadi itu luar biasa. Thank you. Kemute, Ita, kemute. Ita kemute. Penting, akhirnya itu keluar, akhirnya yang masuk juga jadi yang positif. Aduh, orang yang suka alam itu buat aku tuh bangga ya, karena kalau ada orang yang suka alam, saya juga pernah lihat Esther tuh suka yang sejarah-sejarah kayak museum yang gitu-gitu. Aduh, kayaknya itu buat aku tuh kayak loh, aku nggak gitu ya gitu. Pokoknya aku tuh sukanya cuma di kamar tidur. Mungkin itulah me time-ku ya. Kalau bilang me time apa? Tidur di kamar gitu. Pokoknya di rumah aku tuh nggak ada pohon, nggak ada tanaman gitu. Sampai sekarang ya nyantai-nyantai aja, nggak ada masalah. Jadi semua orang berbeda, tapi satu hal yang aku bersyukur Mancu bisa melihat
di balik awan, di balik di dalam tanaman tuh kuasa Tuhan tuh luar biasa. Waduh, itu perlu belajar banyak memang dalam hal itu, bisa melihat sesuatu yang seperti itu akhirnya bisa, oh Tuhan itu luar biasa. Aduh, itu pokoknya salut. Thank you Mancu. Nah, Catherine, ini pernah dengar Catherine, kalau nggak salah tuh aku pernah lihat di Zoom gitu deh, Catherine sharing. Kalau nggak salah itu masih kayak rambutnya masih kayak apa ya, belum tumbuh ya. Ini udah tumbuh ya, Cat. Kalau tadi Awi, aku bilang, hari ini si Catherine masih ingat nggak sharing yang sister Singapura? Terus saya bilang, sister yang ramah banget itu ya. Si Awi pokoknya ya ramah. Pokoknya di mana kita ada, di situ juga dia ada. Misalnya kalau ada acara di Jakarta, tiba-tiba Catherine udah nongol aja di situ. Jadi kalau kita ke Singapura, oh Catherine udah pasti ramah banget. Dia tahu kita orang Indonesia, jadi dia pasti welcome-in kita. Jadi thank you buat sharingnya, bangga ya. Masih single, kadang-kadang kan kalau aku tuh lebih banyak mendengar orang kena kanker payudara itu sesudah menikah ya, punya anak segala macam. Jarang banget aku menemukan single kena gitu. Tapi ketika Catherine mengalaminya, jujur itu juga nggak mudah ya. Makasih loh untuk jadi inspirasi dan cerita-cerita kamu. Memang benar-benar kadang-kadang orang bilang, aduh aku nggak apa-apa deh dalam masalah ini, yang penting jangan sakit. Kadang-kadang ada seperti itu. Tapi bagi kita yang udah pernah sakit, rasanya sangat bergumul untuk bisa melihat hal positif. Luar biasa, bangga sama Catherine. Ya, thank you untuk sharingnya. Jauh-jauh datang ya dari Singapura ke Surabaya. Thank you loh. Thank you juga buat Mancu dan juga Aling yang sudah mau sharing. Aling juga, wah ini teman yang kita sudah kenal. Mancu juga saya udah kenal. Aduh, pokoknya kalian semua saya kenal deh. Jadi orang-orang lama yang berjuang untuk Tuhan. Thank you ya, Ling. Yang, aduh, masa-masa COVID itu banyak orang yang berkreasi, kamu salah satu ternyata ya, yang sangat berkreasi. Waduh, itu luar biasa, Rek. Pokoknya mengisi kekosongan itu menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Bahkan tadi Ali mengatakan, aduh apa ya masalahku yang besar? Kayaknya nggak ada deh. Waduh, bukan nggak ada, Ling. Ketika aku pun mungkin berdiri sebagai kamu juga, aduh kayaknya besar banget nih masalah Aling. Tapi kenapa begitu kecil masalah? Dan kamu bisa mengatasi itu bersama Tuhan. Itu buat aku tuh luar biasa. Bangga lihat Aling sampai sekarang masih sering saya chat dia masalah administrasi gereja ya. masalah asuransi, masalah cuti, pasti ke Aling. Jadi pasti masih ada lah komunikasi sama dia. Thank you Ling untuk sharing kamu. Kalian bertiga tetap jadi inspirasi. Thank you juga sudah boleh datang ke Sister-Sister Surabaya. Kami sangat bersyukur, berberkati ya. Doa kami kalian tetap sehat dan setiap apa yang kalian impikan boleh terjadi. Amin. Thank you. Thank you. Oke, kayaknya sister banyak yang malu-malu juga dan banyak juga yang ngucapin thank you mereka di chat ya. Oke, ini aku mau bacain satu lagi. Ada satu tamunya Yenti, dia ngechat ya. Jadi dia bilang kayak gini, pokoknya dia cerita ya dari Mancu, dia bilang, aku salut sama kedewasaan iman Cimancu, sama kebijaksanaannya. Ci Kathleen, aku kagum sama semangat dan tekadnya. Kalau Ci Aling diingetin, aku nikmati masa single dengan baik, bahagiakan dari dalam diri sendiri. Lebih banyak menikmati hidup dengan baik, banyak lakukan hal-hal positif dan bersyukur. Itu dari seorang tamu ya yang hadir malam ini. Oke, karena waktu juga yang memisahkan kita, pasti mungkin banyak sister yang sebenarnya pengen tanya lagi atau pengen sharing tapi mungkin malu ya. Oke, it's okay. Nah, saya cuma mau ingetin bahwa besok tanggal 26 itu akan ada acara PW Devotional Heart of Worship ya. Kalau nggak salah ya. Jadi itu acaranya besok untuk Indonesia itu jam 3 ya. Jam 3 sore. Kalau kalian ada waktu, kalian bisa join di acara itu. Nah, jadi tiba saatnya kita mau ngucapin terima kasih banget buat ketiga orang pembicara kita,
buat Mancu yang sebenarnya lagi sibuk banget ya, lagi juga ngerawat cicinya yang lagi sakit, tapi dia mau ikut meeting, bahkan mau sharing. Wow, thank you banget. Buat Catherine juga yang sebenarnya juga harusnya bekerja, banyak kegiatan, tapi dia juga mau hadir malam ini. Sama Aling, thank you Ling, udah mau sharing perjalanan lu, hal-hal apa yang udah lu lakukan untuk menikmati masa single lu. Thank you buat kalian semua pembicara dan juga yang main game, yang doa pembuka, juga host kita ya, yang udah nampilin media-media yang kita tadi ditampilkan tadi. Nah, kita akan tutup acara ini dengan satu buah lagu. Setelah itu langsung lanjut doa penutup oleh saudari kita Vince. Silakan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku.
Silakan Vince. Oke, terima kasih ya untuk waktunya Cici. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Kalau kami sister boleh fellowship walaupun lewat online malam ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk ketiga sister kami yang sudah sharing bagaimana tentang hidup mereka ya Tuhan. Bagaimana juga mereka berjuang bersama Tuhan ya Tuhan, yang walaupun banyak tantangan ya Tuhan, tapi mereka tetap memilih untuk setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you biasa. Thank you Ali. Thank you Ali. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Selamat istirahat. Selamat malam. Selamat istirahat. Malam. Bye. Thank you semuanya. Thank you semua. Bless you. Bless you. Thank you. Catherine, Sis Mancu, sama Aling, thank you so much ya, udah sharing ya. Benar-benar menginspirasi kalian itu, hebat-hebat, luar biasa. Keren buat Tuhan ya. Fellowship bentar. Iya, boleh. Aling sama Mancu dapat salam dari Mary. Mary mana? Coba lihat orangnya kayak apa? Aku lupa lagi. Aduh, kamu kenal justru dia, aku undang dia ke acara ini, tapi dia bilang terus reaksinya dia, wah Mancu sama Aling salam ya gitu. Terus aku tanya dia ikutan nggak, terus nggak dibalas lagi. Kok dia kenal? Dia dulu kuliah di Untar, kakak kelas, dia kakak kelasnya aku sama kakak kelasnya Yenti. Yentur sama Yanti sama ya? Desain, iya. Lina kayaknya mau sharing nih, Lin. Lina mau sharing ya? Lina sharing. Semarang ini. Fience. Gak kedengeran suaranya. Iya, Cek Catherine, thank you ya. Aku terakhir ketemu Cek Catherine itu di conference Bali. Oh iya. Aku masih ingat. Oh iya. Iya, waktu itu aku nggak itu tiba-tiba datang kasih coklat. Iya. Thank you juga Jalin untuk sharingnya, sangat membantu saya juga secara pribadi untuk tetap feeling, maksudnya dalam arti Yong, Yong kalau mau sister mau latihan, mau belajar itu juga aku bisa ajarin pakai Zoom. Oh gitu ya. Lanjutan. Boleh itu Ci. Iya. Boleh. Nanti ya, Jadi nanti gue kumpulin orang dulu ya. Satu deh, Yong. Ntar kasih lu satu ya ntar ya, tapi belum. Kasih dulu, pas. Nanti gue cari dulu peminat-peminatnya. Nanti udah dapat berapa orang gitu ya. Kita nge-zoom ya. Aku mau buat yang warna orange, Ci. Ya Allah, tolong gitu. Dia kan suka warna orange. Dia suka warna orange. Warna orange, Ci. Soalnya aku pencinta orange. Oh. Ana, mau belajar merajut nggak lu? Aduh. Nah ini ya. Hobi sih, Yong. Nggak semua orang. Iya. Aduh, aku tuh wanita ya, tapi nggak suka yang namanya merajut. Sama kita. Aku nggak masuk akal itu. Tidak bisa merajut. Merajut masa depan baru aku suka. Ya Allah, tolong deh gue. Amin. Gue tuh dulu pelajaran merajut, Ling. Bisanya cuma lurus doang gitu loh. Ya, tapi bisa belok-belok. Itu ada lihat YouTube, Yong bisa. Kalau kamu udah bisa lurus, bisa gampang. Gitu ya. Karena udah tunjukin pas yang itu tuh gampang. Itu kan melingkar, bawahnya melingkar. Iya. Berarti kalau mau ikut, mesti ada bahannya, mesti siapin bahannya. Udah disiapin ya. Oh, jarumnya lagi. Mahal benangnya. Berapaan? Hapen lah. Hah? Hapennya, di hapen gue banyak model hapennya. Murah itu, Ci. Belinya di pasar Turi itu banyak. Ya, hapen ini murah-murah kok, Yong. Beli yang model biasa aja, beli yang kayak gini-gini nih, kayak gini aja nih. Nah, ini lebih murah. Dulu ya, merajut ya. Bisa dijual loh, Yong. Iya tuh, Cel. Bisa dijual. Nih, aku jual 20.000 nih, pesanan orang nih. 500.000 ya. 250. Kayaknya boleh tuh, Ci. Nanti aku pesan sama Ci Aling aja buat Keren, yang warna Ci. orange.
Oh iya, cakep ya. Gede ya tasnya? Gede. Oh iya. Beling gitu nggak lu bikinin kayak bunga kayak di depannya kayak kan cakep. Ya itu aku udah belajar tuh Sani bisa tuh, Sani Marcel kenal kan, Sani kan, kenal kan? Dia bisa. Cuma aku tuh harus pakai gantungan. Aku pakai gantungan ini yang bikin sendiri nih. Oh iya iya. Keren. Berapa lama merajut satu tas gitu? Ling, berapa lama merajut tas satu gitu? Sehari kalau gua dari pagi, sehari sampai jadi. Hebat banget. Tinggal itu udah hafal, gua udah hafal. Kalau seandainya ada rajutan ini orange begitu ya, Ji. Aduh, hatiku senang sekali. Lu kayak Bu Erli aja, kamu kayak Bu Erli aja. Erli juga suka orange, Belanda ya, Belanda. Oh iya sih Belanda ya, iya ya. Orange ya. Oh gitu. Orange ya. Ada orange ya. Pokoknya aku pencinta orange, Ci. Orange di dalam my life. Semua orange. Ini kok ada Mariati dari Batam? Enggak. Mariati temen aku. Oh ya, halo Mas. Mariati. Si Catherine nggak kenalin ya? Nggak tahu, itu dia nggak buka kamera. Oh iya. Hai Mariati. Hai Mariati, selamat datang ya, selamat kenal. Saya diundang sama Catherine nih, baru pertama Ya, kali. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Salam kenal. Salam kenal. Mariati itu loh punya kebun loh di Batam, punya tanah. Mariati asli orang Batam ya, Mariati ya? Ya, saya sebenarnya sih bukan asli Batam sih, orang desa, orang apa kepulauan di sini. Selat Panjang bukan? Selat Panjang. Selat Panjang. Bukan Tanjung Batu. Ya. Ada teman Tanjung Balai. Tadi si Mancu dari mana? Tanjung Mancu Tanjung Balai kan? Dari Riau dia. Riau Tanjung Balai ya kayaknya, atau ini ya Tanjung Pinang ya. Mancu dulu tinggal di Batam juga, jadi dia punya cici di Batam. Saya kenal loh, Mancu. Kenal ya? Kenal ya? Ya, tapi dia mungkin yang nggak kenal saya. Soalnya keluarganya Mancu itu di Batam punya restoran, siapa Ling? Punya restoran dia, Kalau keluarganya. saudaranya saya tak tahu, tapi Mancu saya kenal dia tuh waktu saya di Jakarta, waktu dia jadi murid kan, ajak saya segala waktu itu ya saya kenal dia di situ sih. Waktu itu ada Misa kan, Catherine kenal sama Misa kan. Misa yang kenalin aku sama Mariati. Misa Hero. Iya. Saya sangat diberkati di Singapura kan, Misa Hero. Ya. Saya bisa ketemu Catherine karena saya sakit cancer, terus saya dikenali sama Misa dan Catherine. Nah, itu bagi saya sesuatu yang sangat bermanfaat ya ketika sharing dari Catherine sendiri. Benar-benar satu informasi, satu masukan buat saya untuk menjalani penyakit saya sampai hari ini. Saya sangat bersyukur loh ketemu Catherine. Luar biasa kamu punya kesaksian. Amin. Sekarang kamu udah sembuh ya, Mariati? Udah. Oh iya. Tapi saya nggak operasi. Iya tuh, Mariati lebih hebat lagi, nggak dioperasi. Ya, jadi saya nggak operasi, saya cuma kemo 11 kali ya. Karena dokter waktu itu saya kan kemo di Malaysia. Jadi dokter suruh 16 kali. Nah, ketika saya masuk 11 kali, itu tiba-tiba COVID datang dan saya harus berhenti tiba-tiba dan saya pulang, saya harus udah berhenti di situ sampai hari ini. Saya nggak diapa-apain lagi. Saya nggak diangkat, nggak di kemo lanjutan pada waktu dokter bilang harus diangkat, terus di radiasi, terus pokoknya makan obat apa segala, saya semua enggak. Yang saya jalani itu new start aja sampai hari ini. Wow. Ini nggak ada keluhan sih? Tak ada sih, tak ada keluhan karena saya punya style hidup saya semua rubah. Udah makan sehat. Makan sehat satu, kedua jemur matahari, ada exercise, tidur cukup, saya berubah deh. Dari dulu yang saya salah, saya berubah semua. Jadi saya merasakan memang sehat itu pilihan kan. Memang kita harus perjuangkan. Itu
itu nggak datang dengan sendirian, memang perlu suatu perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan selamanya yang kita salah, kita harus berubah. Kalau kita tahu itu salah, kita harus cepat-cepat berubah. Kalau kita nggak berubah, kita akan terus ditarik dengan kesalahan itu terus. Itu sih yang saya tarik kesimpulan. Thank you, udah sharing. Mungkin dong mukanya Merati. Iya, Buka sekarang dong gimana kameranya. rambutnya mungkin udah tumbuh. Saya sempat lihat kamu. Joy itu kena Joy nggak, Yong? Joy Yusi. Joy. Joy siapa? Nah, orang lama Joy cowok. Yang desainer. Itu juga kena tumor otak. Itu tadinya juga udah ini, tapi makan sehat, sembuh. Oh iya. Iya. Hebat ya. Makan sehat. Makan kuaci mentah, almond mentah. Oh. Ya. Berarti penyebab kanker ini makanan lah ya. Benar. Daging nggak ya, Kat? Daging merah tuh jahat. Daging jahat. Merah. Oh iya. Merah. Ya. Daging itu nggak boleh. Sebenarnya kita nggak benar. Nggak usah gitu, nggak usah cancer. Biom aja kita nggak boleh makan daging loh, biom. Iya. Nih tuh Mariati udah kasih lihat mukanya tuh. Hai. Mute. Halo, iya, hai. Ini juga rambutnya udah tumbuh. Kapan lalu ketemu kan pakai topi. Sempet ini sekali. Ini sudah 5 kali saya potong ini, udah 5 kali. Oh, udah. Waktu itu kan Mariati pernah ikut juga. Nah, aku pernah lihat. Iya. Oh ya, pernah saya ikut. Iya. Biasa ya. Lagi di mana? Mariati lagi di mana? Di rumah? Saya di kamar. Di kamar. Oh, di taman. Lagi di kamar. Lagi sampai setrika. Sampai setrika. Sampai dengar kalian punya ini kesaksian bagus sekali. Terima kasih ya. Oke, sama. Nanti aku ke Batam ya main. Boleh. Iya, kemarin kita mau main mana? Iya. Lupa. Oh, sekarang di mana? Di Singapura kan? Singapura, ya. Oh, ya. Yalah kapan-kapan. Ya.